Kita lanjutkan dengan melihat screen saver lagi materi hari ini. Nah, misalkan seandainya kamu sudah dapatkan dari tabel total untuk curah hujan, besar curah hujan di bulan Januari misalnya, ya, Bapak kasih contoh di sini. Untuk Januari misalkan kalian dapatkan di sini adalah 410 misalnya nih, 410 ya. Kemudian untuk Februari 362, Maret 369, April 411, Mei 378, kemudian Juni 251 mm, Juli 214 mm, Agustus 199 mm, September 241, bulan Oktober 346 mm, November 404 ya mm, kemudian bulan Desember 326. Nah, data yang bawah juga sebenarnya sama, satu lokasi, tapi dulu dua tempat yang berbeda, cuma beda ketinggian. Itu kalau kamu perhatikan itu kan di atas daripada 100 semua. Padahal kita tadi ada yang 60, ada yang 100, ya kan, antara itu 60 di bawah 60, ada yang 60 sampai 100, ada yang 100. Nah, kita balik ke awal di halaman sebelumnya, pengertian daripada klasifikasi Moore. Di slide ini, ya, kita perhatikan. Jadi kalau melihat daripada data yang kita dapatkan itu bulan basah semua. Jadi di atas 100. Nah, kalau sudah bulan basah, kita bisa menentukan misalnya dia klasifikasi Moore-nya apa. Ini. Jadi kalau misalkan daerah basah itu kan jumlah bulan keringnya 0. Berarti di Bogor itu bulan basahnya 12, berarti termasuk golongan 1 gitu. Ya, masuk golongan 1. Dengan data yang tadi misalnya kamu sudah dapatkan ini. Kalau ini Bapak permisalannya dikasih contohnya adalah yang ini. Nah, kita perhatikan itu. Itu di atas 100 semua itu. Coba bayangkan. Ya. Kemudian kalau kita melihat berdasarkan klasifikasi selanjutnya, yakni Smith-Ferguson, ini. Jadi kalau misalkan tidak ada misalkan rata bulan kering, dia, ya kan, kita lihat dari grafik sini, ya, jumlah rata-rata bulan basah masuk ke klasifikasi A. Karena dia bulan basahnya ada 12. Kemudian bulan keringnya 0. Jadi masuk ke dalam klasifikasi atau tipe iklim A berdasarkan Smith-Ferguson. Ini, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ya, ini, kalau kita lihat ini ya, Q-nya itu adalah sangat basah antara 0, 1, 0, 1, 4, 3. Jadi dia 0. Sedangkan kalau misalkan kita melihat daripada klasifikasi Oldeman seperti ini. Nah, mungkin ada bulan kering, ada bulan basah. Karena kriterianya berbeda.
Alderman ini. Untuk bulan basah Alderman itu ada lebih besar sama dengan 200. Kalian bisa lihat gak ini? Bisa lihat gak? Screen saver Bapak bisa lihat? Bisa. Bisa ya, oke. Jadi bulan lembab itu dia berkisar 100 mili sampai 200. Bulan kering itu kurang dari 100. Nah, kalau kita perhatikan di slide yang ini, ya ada nggak yang kira-kira di bawah 100? Nggak ada juga. Adanya dia 199. Karena dia kriterianya adalah 200 mungkin, ya, karena dia di bawah dari 200, maka kita lihat di sini. Nah, berarti ini antara 100-200, masih bulan babnya satu bulan. Yang bulan kering yang tidak ada, karena dia kurang dari 100. Tapi kalau yang bulan basah lebih dari 200. Nah, kita lihat lagi balik. Nih, seperti ini. Ya, ini rata-rata di atas 200, malah ada 400. Cuma di bulan Agustus saja itu 199. Berarti ini bulan kering. Gitu. Ya. Jadi artinya kalau dia bulan keringnya cuma 1, untuk klasifikasi atau tipe iklim Alderman, nah kita bisa lihat di sini. Kalau bulan basahnya 11, kemudian bulan keringnya adalah 1, maka dia masuk ke A1. Begitu. Ya. Nanti kamu bisa perhatikan dari data yang kamu tentukan dari 10 tahun, dari 80 sampai 1999, ada nggak yang kira-kira bulan keringnya itu berdasarkan Moore berapa bulan? Berdasarkan Smith-Ferguson berapa bulan? Berdasarkan Alderman berapa bulan? Gitu. Nah, kalau dia tipe iklimnya D2, berarti jumlah bulan basahnya 4. Karena dia ke bawah nih, 4. Ya. Sedangkan bulan keringnya itu 3 bulan. Gitu. Nah, yang sisanya mungkin bulan lembab. Nah, kalau untuk panjang periode pertumbuhan, ya, ini biasanya bulan-bulan basah. Misalnya berapa bulan sisanya, gitu. Biasanya berapa bulan segala macam, gitu ya. Nah, sini kita yang ini adalah klasifikasi Alderman namanya. Alderman rujukannya adalah peta agroklimat Jawa tahun 1975, peta agroklimat Pulau Sulawesi tahun 77, peta agroklimat Sumatera tahun 79 hingga 1980, kemudian juga referensi dari Lembaga Pusat Penelitian Pertanian Bogor. Faktor utama pengklasifikasian Alderman itu di bidang pertanian daerah tropis seperti di Indonesia, dengan melihat data ketersediaan lengas untuk evapotranspirasi atau penguapan, ya kan, penguapan dari, ya kan, tidak hanya dari permukaan tapi dari tanaman, curah hujan, di mana dari kedua unsur ini adalah faktor iklim dengan prioritas tinggi. Nah, dari hasil perhitungan Alderman terhadap bidang pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa padi sawah itu memerlukan curah hujan per bulan 213 mm. Sedangkan tanaman lahan kering hanya memerlukan 120 mm. Nah, itu di Bogor itu masuk semua nih. Karena kan yang paling rendah adalah 199 mm. Ya. Kemudian selanjutnya ini kriterianya juga yang sudah tadi Bapak jelaskan. Nah, kalau misalkan melihat contoh C2, kita melihat dari grafik ini C2 misalnya posisinya di sini nih C2 nih. C2 ya. Nah, C2 kalian harus baca seperti ini. Masa pertumbuhan 9 hingga 10 bulan, periode basahnya 5-6 bulan, periode keringnya 2 hingga 3 bulan. Nah, kita perhatikan C2 di sini.
Ya kan? Kalau di sini adalah, lihat, masa pertumbuhan 9 sampai 10. Nah, kita cocokkan 9 ini. 9 sampai 10 ini masa pertumbuhannya tanaman itu. Kemudian untuk bulan basahnya 5 hingga 7, kita lihat sini. Atau 5 sampai 6 bulan. Bulan basah. Ini 5 sampai 6 bulan untuk C2. Ya. Sedangkan untuk bulan keringnya itu periodenya 2-3 bulan. Kita tarik ke kanan. Ini 2-3 bulan. 2 dan 3 gitu. Nah, coba sekarang ketua kelas Rian. Kalau tipe iklimnya adalah E3. Kamu jawab, bulan basahnya berapa? Bulan keringnya berapa? Panjang periode pertumbuhannya berapa? E3, Mas. Rian? Rian mungkin nggak bisa. Ivan, unmute tolong. Audionya. Ya. Berapa E3? Bulan basah berapa? Bulan kering berapa? Panjang periode pertumbuhan berapa? E3 itu jumlah bulan basah antara 0 sampai 2 bulan. Ya, benar. Jumlah bulan kering antara 10 sampai 12 bulan. Panjang periode pertumbuhan. E3, Mas. E3, dia ke kanan. Oh, E3 ke kanan. Bulan keringnya 4 sampai 5. Betul. Untuk panjang periode pertumbuhannya 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Ya, begitu E3, ya. Nah, lanjut ya. Sekarang coba jawab Amanda. Bapak tanya D1. Tipe iklim Oldeman. Amanda. D1, Mbak. Untuk D1 jumlah bulan basahnya dari 2 sampai 4. Bisa. Bulan keringnya, Mbak. Kalau jumlah bulan kering berturut-turutnya ke kanan, Mbak. 0 sampai 1. Betul. Kemudian periode panjang pertumbuhan. Panjang periodenya 11 sampai 12, Pak. Betul. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita balik sekarang, ya. Kita balik ke slide yang pertama. Slide yang pertama. Ya, slide yang pertama ini. Kalau kita misalkan nggak bisa ya. Wah, nggak kelihatan nih, maunya Bapak mau munculkan. Aduh. Maksudnya Bapak mau munculkan sendiri dia. Nah, kalau misalkan kita tarik ini, ya, kita tarik ini atau munculkan ini send bring to front. Nah, kita tarik ini. Kamu perhatikan di sini, ya toh? Ini ada. Nah, ini ada B1, B2, C1, C2, C3.
nanti kalau ngeliat di grafiknya, kamu sebutkan seperti tadi. Berapa bulan basah, berapa bulan kering, berapa panjang periode pertumbuhan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia warnanya merah, kemudian di sini ada E4, ya, ada E4. Nah, kita balik. Dalam grafik yang tadi kita baru pelajari. Nah, E4. Ini E4. E4 ini. Jadi dia melihat bulan basahnya antara 0 sampai 2. E4. Kemudian bisa jam 6 periode pertumbuhannya 6 sampai 12. Sedangkan bulan keringnya itu antara 6 sampai 12. Lama. Jadi bulan ke-6 sampai bulan ke-12. Paham ya? Kita tanya lagi. Febi. Febi sebutkan ya kan berapa bulan basah, bulan kering dan periode pertumbuhan untuk tipe iklim C3. C3 Mbak. C3 Pak. Ya. C3 berapa bulan basah? Bulan basahnya 5 sampai 7. Betul. Bulan keringnya? Bulan keringnya 4 sampai 5. Boleh. Terus pertumbuhannya? Pertumbuhannya 8 sampai 6. Terbalik. Nyebutnya 6 6 sampai sampai 8. Ya. Kan bulannya 6 dulu. Bulan ke-6 baru bulan ke-8. Baik. Ya Pak. Nah, jadi kita balik ke Pulau Bali. Nah, jadi kalau ada warna-warna ini kita sebut klasifikasi. Jadi adanya perbedaan, Mas. Nah, ini adalah salah satu poin untuk ilmu kita, geografi. Jadi ilmu kita itu adalah melihat persamaan dan perbedaan dalam ruang muka bumi. Ya, ingat itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang persamaan perbedaan dalam ruang muka bumi. Kan kita lihat beda-bedanya nih. Ada merah, ada hijau, segala macam. Ya. Inaka, kalau untuk Bangli, Inaka, Suci, Iya, Pak. Bangli, itu dia tipe iklimnya warna apa? Bangli, Kintamani itu. Sebentar, Pak, nggak kelihatan di HP. Oh, di HP, ya, nggak apa-apa. Di yang penting hampir-hampir sama deh pokoknya. Itu kalau nggak salah coklat muda. Bangli, Kintamani. Itu antara warnanya coklat muda. D3 ya, Pak? Ya, D3, benar. Nah, D3 nanti kita lihat lagi di bawah. Di grafik. D3 itu 3 sampai 4. Ke kanannya 4 sampai 5. Pertumbuhan periodenya 6 sampai 8. Itu D3. Nah, siapa yang belum paham? Dimainkan ini aja grafiknya. Ini baru contoh satu kota ya, Bogor ya. Nah, Bogor memang agak lain sendiri karena dia disebut kota hujan. Agak sulit juga membedakan tipe iklimnya ini. Tapi kalau di tempat kota-kota lain itu ada kejelasan berapa bulan basah, berapa bulan kering, berapa periode pertumbuhan. Gitu. Baik, Bapak lanjutkan lagi ya. Selanjutnya ini adalah yang sama gitu. All depan seperti itu sudah. Nah, ini yang terakhir grafiknya. Ada pertanyaan sebelum itu? Silakan. Atau tugas? Tugas itu jadikan aja, itu kan ada 3 slide yang berdasarkan data. Nah, tolong ya dibagi jadi 4.
Paham? Jadi misalkan kalau slide nomor 2 ini udah nggak apa-apa. Jadi ada 10 tahun misalnya, kamu tinggal di rata-rata aja. Ternyata rata-rata dari Januari, Februari, Maret itu tidak ada di bawah nilai kurang dari 60. Jadi tidak ada bulan kering untuk MOR. Begitu juga di Smith Ferguson. Gitu. Nah, kalau untuk di Alderman, kita lihat lagi kriterianya, ya. Di Alderman, ini, di antara 100, masih ada bulan keringnya nih, antara 200. Masih kelihatan. Gitu. Kamu coba dulu, coba dulu di Smith Ferguson, kemudian coba terakhir di Alderman. Kemudian masuk ke grafiknya. Untuk slide nomor 9, tolong dibagi 2, mungkin 8 tahunan. Ini, nah ini, ya. Slide-nya ini, datanya banyak nih. Dibagi 2 aja, 2000 sampai 2009 misalnya. Kemudian 2010 berapa? Pokoknya 88 bagi 2. Gitu. Oh ya, Bapak ingatkan untuk yang 2 tugas berikutnya, sebelumnya belum ya? Ketua kelas, bagaimana? Ahmad Rian. Yang pertama, video belum. Terkait perubahan iklim dan global warming belum. Kelompok juga belum bikin. Kemudian untuk yang framing belum. Bapak sudah berikan bahannya. Data untuk Bogor. Data iklimnya. Ya, belum ya? Nah, baik. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ada 17 peserta yang tidak hadir atau belum masuk. Anissa Fauzia, waktu itu ikut ujian nggak Anissa ya? Tolong ditanyakan, jadi biar nyusul. Sakit ya Anissa ya? Tolong ya Mas Rian, dipantau apa sakit apa. Oke. Sampai sini dulu adik-adik, anak-anakku. Pertemuan kita hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan lewat WA, tolong aktif WA-nya itu. Akhirnya Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak.